Pemirsa, ini kita lihat terlebih dahulu update kasus COVID-19 di Indonesia per hari ini, Selasa 13 Juli 2021. Ada pertambahan kasus positif sebanyak 47.899 kasus total di tanah air. Dan totalnya hingga saat ini ada 2,615 kasus aktif atau 2,600 juta lebih kasus aktif. Berhasil sembuh 20.123 kasus pertambahan hari ini pasien yang berhasil sembuh dan dinyatakan negatif. Kemudian juga ini duka cita tentunya sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia hari ini ada 864 orang di tanah air yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dari pertambahan kasus kita langsung saja untuk lanjutkan perbincangan kembali. Babe Aldo, apa tanggapan Anda ketika kemudian melihat, mendengar pendapat dari Dr. Lois ini yang disampaikan dalam podcast Anda kemudian mengundang kontroversi, mendapatkan bantahan dari ID. Anda sendiri yang mungkin tidak mengenal cukup lama tapi sudah berbincang-bincang dengan Dr. Lois, mungkin sebelum siaran podcast juga sudah berbincang, pada saat podcast juga berbincang, apakah memang cukup bisa dipercaya keterangan dari Dr. Lois ini kalau pandangan Anda pribadi? Bang Aldo, Babe Aldo. Baik, pertama saya luruskan dulu, saya sebelum podcast gak berbincang-bincang, cuman ngatur jadwal, gak ada berbincang. Perbincangan saya cuman sebatas podcast itu dari mulai awal sampai akhir itu. Selesai podcast, salam, selesai tutup. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dr. Louis saja, kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Ini minta maaf dari ID dengan segala hormat saya ngomong begini. Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya, kami bingung ya apakah ID ini bisa dipercaya atau tidak, kan gitu. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, maksud saya Babe Aldo? Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini, banyak informasi-informasi seperti ini, masalah pandemi ini banyak, apalagi akhir-akhir ini. Ada Piala Eropa, bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Seperti kata Bapak yang ahli hukum tadi, minta maaf Pak, saya nggak tahu nama Bapak ya. Ya, Pak Fikar. Ya Pak Fikar. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari ID, di saat ID mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu, saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya, tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Baik, sebelum Dr. Adib jadi ini membuat pikiran manusia normal liar gitu, Mbak. Iya, jadi menurut Babe Aldo, kalaupun nanti ada diskusi pertemuan mengenai hal ini ilmiah, seharusnya dilakukan secara terbuka agar semua publik tahu, begitu? Baik. Iya, harus begitu supaya apa? Masyarakat tenang. Baik. Kalau ini permasalahan ini, Dok, minta maaf. Mau pakai ID yang udah profesor, ini udah di masyarakat sudah terpecah masyarakat ini. Baik, Dr. Adib mungkin bisa langsung saja berikan tanggapan tadi, karena ternyata masyarakat juga masih bingung dan sebagainya, ID tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar, dan ada tadi kalau memang diskusi, ayo kita diskusi tapi terbuka semuanya masyarakat sehingga bisa tahu. Silakan dokter. Ya, jadi memang kalau dibilang Babe Aldo tadi itu ada bukan hanya tertulis, memang betul banyak. Ada beberapa teman-teman ya baik dari keilmuan kesehatan, kedokteran yang juga mempunyai pendapat yang berbeda gitu loh. Tapi mereka dalam konteks untuk bicara tentang keilmuan yang dia sampaikan tidak masuk ke dalam satu bentuk head speech itu. Jadi tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyerang personal. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian mengata-ngatai organisasi, kemudian sampai mengata-ngatai personal dengan bahasa yang
sangat tidak sopan dan tidak sesuai dengan etika kedokteran juga itu. Tapi yang perlu kami luruskan, tidak ada sesuatu hal yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Asidosis laktat itu ilmu basic dari seorang dokter di ilmu biokimia kita, yang kemudian mengatakan bahwa itu mempengaruhi pH. Ya, lalu mempengaruhi pH, kemudian mempengaruhi PCR. PCR itu nggak nyari pH, PCR itu mencari materi genetik, nggak ada hubungannya dengan asidosis laktat. Jadi itu ilmu basic gitu loh. Saya seorang ortoped, seorang dokter bedah, itu saya pun akan bisa menjelaskan kalau itu ilmu basic. Jadi tidak ada sebuah riset yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Mitochondrial dysfunction, orang pakai masker, kemudian akhirnya terjadi hipoksia, mengganggu mitochondrial dysfunction. Kalau itu terjadi, semua yang pakai masker, semua bisa mati semua sekarang. Buktinya kita semua nggak ada masalah pakai masker. Jadi ada persepsi-persepsi yang harus kita luruskan, karena yang disampaikan beliau itu bukan sebuah keilmuan. Beliau menyampaikan sesuatu basic ilmu kedokteran dengan cara yang salah atau di luar daripada mainstream keilmuan. Nah itu yang kita mau luruskan. Sehingga tapi terlepas dari keilmuan tadi, ada hal-hal yang tadi yang saya bilang tadi, ada hate speech yang menurut saya itu harus kita sampaikan, dan kita harus sampaikan juga itu ke aparat hukum untuk kemudian itu diproses secara hukum, karena negara kita harus menjunjung tinggi keadilan juga. Baik, untuk permintaan andai kata memang ada diskusi kemudian dilaksanakan secara terbuka, Dr. Adib, seperti dikatakan Babe Aldo jadi, tadi? Benar, jadi Babe Aldo, ada juga anggota kita yang kemudian memberikan pernyataan itu, kita panggil, dan mereka datang, memberikan klarifikasi, datang. Tapi jujur kalau perlu saya sampaikan, jujur, mohon izin, sebentar saya teruskan. Jujur kalau perlu saya sampaikan, kita itu baru mengetahui posisi Dr. Louis itu setelah muncul di Hotman Paris sama di Babe Aldo. Siap. Selama ini kita terus terang tidak tahu posisi beliau, karena beliau hanya bicara di media sosial, bicara di WA, bicara di Instagram, Twitter, tapi kita tidak tahu posisi beliau. Bahkan kami pun koordinasi dengan teman ketua ID Kalimantan Utara pun, mereka pun juga tidak tahu posisi Dr. Louis itu ada di mana itu. Siap. Tanggapannya, Babe Aldo? Nah, jadi gini dok, minta maaf ini dok ya. Berbicara diskusi antar dokter yang berbeda pendapat, masyarakat ini belum pernah tahu. Masyarakat ini sekarang belum pernah tahu ada diskusi itu. Kapan ada terjadi diskusi itu, di mana, dan apakah ada videonya? Sebenarnya sudah, Babe. Saya pernah juga berdiskusi dengan beberapa tokoh agama, dan itu perwakilan dari masyarakat. Dan teman-teman dokter yang lain pun juga kemudian banyak melakukan edukasi dan kemudian menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya tabu. Kami pun siap kalau itu kemudian kita jelaskan. Alhamdulillah kalau siap. Ini minta maaf saya dengan segala hormat. Andai kata itu pernah terjadi dan pernah disiarkan ke masyarakat, ngapain booming sekarang? Ini kenapa jadi booming? Kalau memang itu pernah ada dulu. Ini jadi booming karena masyarakat belum pernah ada. Masyarakat belum pernah tahu ada pernyataan seperti Dr. Louis ini yang berani berbicara vokal. Selama ini orang cuma lewat akun anonimus dan itu ada. Nah, Dr. Louis adalah dokter pertama yang berani bersuara. Kenapa jadi booming? Dan ini disambut oleh rasa ingin tahu, penasaran masyarakat, dok. Karena sebelumnya kalau dokter bilang pernah terjadi diskusi itu, kami belum tahu. Kalau memang itu pernah terjadi dan disiarkan, demi Allah nggak akan booming seperti ini. Ah, biasa. Dan bicara soal hate speech itu terlepas dari caranya Dr. Louis nyampaikan. Dr. Louis nyampaikan. Dan yang saya bingung nih dok, minta maaf nih dok, saya bingung banget. Kenapa harus dihubung-hubungkan dengan kegilaan? Itu saya juga bingung. Ya, sampai-sampai saya ini dituduh kamu sengaja mengundang orang gila. Loh, ini kan aneh gitu. Ini aneh yang dibicarakan Dr. Louis ini ilmiah menurut kami. Baik. Dan ini belum pernah kami dengar gitu. Baik, Babe Aldo. Baik. Dr. Adib, kami berikan kesempatan untuk bisa menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Babe Aldo, tapi nanti kita jeda dulu. Kita jeda dulu. Baik, Dr. Adib, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, langsung saja pemirsa kita berikan kesempatan kepada Dr. Adib untuk bisa memberikan tadi tanggapannya apa yang disampaikan Babe Aldo. Silakan, dokter. Ya, jadi kalau kemudian tadi Babe Aldo sampaikan ada masalah hal yang kemudian secara personal menyerang Dr. Louis, saya kira itu bukan dari kami ya. Walaupun ada persepsi-persepsi yang mengatakan ada gangguan dan sebagainya, sekali lagi buat kami tidak akan membuka satu rekam medis, kami tidak akan menyampaikan
kondisi atau apalagi teman sejawat. Jadi sekali lagi dalam konteks kami bicara dari sisi dua, dari sisi organisasi, dari sisi etik, dari sisi konten yang disampaikan yang perlu juga kita luruskan, dan kemudian dari sisi bahwa harus ada penyampaian yang juga harus kami lakukan untuk meluruskan supaya tidak ada mispersepsi yang juga itu akhirnya berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat. Baik. Jadi hal-hal itulah yang kita ingin sampaikan untuk meluruskan. Dan sekali lagi bukan kita sudah terbiasa, masyarakat kedokteran itu sangat demokratis untuk bicara perdebatan ilmiah. Jadi kita tidak mencoba untuk meredam, menghalangi orang berpendapat, tidak. Dan buat kami pun kami kasih wadah. Kami akan kasih wadah dalam forum-forum ilmiah untuk siapapun kalau mamanya ada berbeda pendapat kita jelaskan. Tapi tolong apabila ada hal yang tidak ada dasar ilmiah di luar mainstream keilmuan, tolong jangan disampaikan yang itu malah kemudian menimbulkan kesan publik. Dan kami pun menyampaikan Babe Aldo nanti kalau mamanya butuh narasumber yang sebenarnya, kami siap nanti akan carikan narasumber untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Fikar mungkin terakhir bisa melihat bagaimana dari kasus hukum juga melihat hal ini, termasuk juga keputusan dari polisi restoratif justice dikedepankan sehingga tidak dilakukan penahanan, dipulangkan Dr. Louis ini. Bagaimana memberikan efek jera kepada masyarakat? Iya. Bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk memproses atau tidak memproses ya sebuah kejadian, itu kewenangannya. Ya. Bahwa pertimbangannya entah itu pakai restoratif justice atau apapun gitu ya. Tetapi kalau menurut saya jangan sampai perbedaan pendapat itu terlalu cepat dibawa ke ranah hukum. Itu kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi dari peristiwa ini gitu. Mestinya organisasi profesi itu progresif gitu. Langsung diambil masuk ke dalam satu ranah perdebatan profesi ya yang profesional, yang akademis, yang keilmuan dan sebagainya. Mestinya itu yang harus terjadi gitu. Nah, karena itu sekarang juga belum terlambat. Saya kira ID bisa minta bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan itu gitu ya, untuk ada pengujian. Karena itu juga menjawab pertanyaannya tadi Babe itu ya, supaya masyarakat juga nggak bingung gitu. Ya kan? Ada dua pendapat ini segala macam. Nah, itu mestinya diambil alih oleh organisasi profesi, dan apakah perkaranya diteruskan atau tidak gitu ya, itu akan tergantung dari kajian atau diskusi yang terjadi di dalam organisasi profesi. Baik, terima kasih Pak Fikar sudah hadir di studio untuk bisa memberikan pandangannya. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Dr. Adif, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan seperti tadi mungkin kita harapkan juga ada dari dokter-dokter lainnya, ID juga yang semakin bisa menyuarakan kepada masyarakat sehingga informasi masyarakat yang didapatkan tidak simpang siur, masyarakat tidak bingung untuk bisa bagaimana bersikap di masa pandemi ini yang membuat kita semua kepayahan tentunya. Babe Aldo juga terima kasih waktunya, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih. Minta maaf ini, boleh ada satu closing statement? Sedikit saja mungkin? Sedikit, iya. Saya tahu ID niatnya baik, dan Dr. Louis juga saya lihat sama untuk menginginkan kesembuhan masyarakat. Saya berharap ID sama Dr. Louis ini bekerja sama gitu. Dua-dua baik kok buat masyarakat. Baik. ID dengan niatnya baik, Dr. Louis niatnya baik. Pertemukan, duduk sama-sama, masyarakat yang senang. Baik, Babe Aldo. Ya, jadi itu langkah yang paling tepat. Mestinya dipertemukan, hasilnya gimana? Iya. Masyarakat tenang, dua-duanya baik kok. Baik, dan semoga juga Babe Aldo, kehadiran Babe Aldo di sini bisa mewakili suara masyarakat. Dr. Adib juga hadir di sini sehingga bisa membawa manfaat kepada masyarakat perbincangan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Adib dan juga Babe Aldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa taat dari protokol kesehatan, pakai masker, kemudian juga cuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang di sekeliling kita. Kalau Anda belum divaksin, segera cari informasi, segera daftarkan diri dan juga dapatkan vaksin untuk Anda dan juga keluarga. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.